Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat yang penuh ketenangan. Untuk Bapak dan Ibu semua, para orang tua hebat yang saya muliakan. Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan hal ini saat sedang asyik berjalan kaki menuju masjid atau sekadar ingin mengunjungi rumah tetangga yang jaraknya tidak seberapa jauh, tiba-tiba langkah kaki terasa berat, dan dada rasanya seperti diikat tali tambang yang kencang, napas yang tadinya tenang berubah menjadi pendek-pendek, dan memburu seolah-olah Bapak Ibu baru saja lari maraton. Padahal hanya berjalan santai, rasanya udara di sekitar kita seperti menipis, dan ada ketakutan yang menyelinap di hati. Apakah ini tanda jantung saya bermasalah? Atau apakah paru-paru saya sudah tidak kuat lagi menopang usia senja ini? Seringkali kita menganggap remeh sesak napas yang muncul saat beraktivitas fisik. Kita berpikir, ini wajar. Karena sudah tua, jadi wajar kalau cepat ngos-ngosan. Atau mungkin Bapak Ibu langsung panik mencari obat semprot atau inhaler kimia yang harganya mahal dan memiliki efek samping jantung berdebar jika dipakai terus-menerus. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa sesak napas saat jalan jauh pada lansia seringkali bukan karena paru-parunya rusak total, melainkan karena paru-paru Bapak Ibu lupa cara membuang udara kotor sehingga tidak ada ruang untuk udara bersih masuk. Dan kabar gembira yang ingin saya sampaikan hari ini adalah Bapak, Ibu bisa mengembalikan kelegaan napas itu tanpa obat kimia, melainkan dengan teknik pernapasan sederhana yang diajarkan oleh para ahli rehabilitasi paru dan dibantu dengan seduhan bunga cantik berwarna biru yang tumbuh di pagar rumah kita. Selamat datang kembali di rumah kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali, merasa sangat bersyukur dan bahagia bisa kembali duduk di sini, menemani waktu santai Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya agar Bapak Ibu bisa kembali berjalan jauh, mengunjungi cucu, atau beribadah tanpa dihantui rasa sesak dengan metode alami, pursed lip breathing, dan teh bunga telang. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang sangat penting ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Bagaimana tarikan napas Bapak Ibu hari ini? Apakah terasa plong sampai ke perut atau tertahan di dada? Saya ingin melihat semangat kesehatan dari Bapak dan Ibu. Coba tuliskan di kolom komentar kalimat afirmasi ini. Saya siap, napas lega, paru saya kuat. Dan tolong sertakan juga dari kota mana Bapak dan Ibu berasal. Membaca komentar Bapak dan Ibu yang saling mendoakan dari seluruh pelosok Indonesia selalu menjadi bahan bakar semangat tersendiri bagi saya. Tanpa basa-basi lagi atau tanpa bertele-tele, silakan Bapak Ibu siapkan posisi duduk yang paling nyaman, mungkin sambil menyiapkan camilan sehat seperti potongan buah atau segelas air hangat. Karena pembahasan kita hari ini akan sangat mendalam dan detail. Jadi pastikan Bapak Ibu menyimaknya dengan santai tapi serius. Mari kita luruskan dulu beberapa anggapan salah atau mitos yang sering menyesatkan masyarakat kita tentang sesak napas ini. Mitos pertama bilang, kalau orang tua sesak napas itu pasti karena gagal jantung. Padahal, faktanya banyak kasus sesak napas pada lansia disebabkan oleh penurunan elastisitas paru atau sisa udara yang terjebak, bukan melulu soal jantung. Mitos kedua bilang kalau sudah sesak tidak boleh jalan kaki lagi, harus diam di tempat tidur. Izinkan saya meluruskan hal ini dengan penuh kasih sayang. Diam total justru akan membuat otot pernapasan Bapak Ibu semakin lemah dan kaku. Justru kita harus melatihnya pelan-pelan. Mitos ketiga bilang obat semprot atau inhaler adalah satu-satunya jalan keluar. Inhaler memang dibutuhkan untuk kondisi darurat medis tertentu, tetapi untuk perawatan harian dan penguatan fungsi paru, ada cara alami yang jauh lebih aman untuk jangka panjang. Sekarang mari kita masuk ke penjelasan ilmiah yang saya buat sesederhana mungkin, agar Bapak Ibu paham apa yang terjadi di dalam dada Bapak Ibu. Mari saya jelaskan mekanismenya dengan analogi yang sangat sederhana, agar mudah dibayangkan. Bayangkan paru-paru Bapak dan Ibu itu seperti sebuah balon karet. Saat kita masih muda, balon karet itu masih sangat lentur.
Saat ditiup dia mengembang besar, dan saat kempes dia bisa kembali mengecil dengan sempurna, membuang seluruh udara di dalamnya. Namun, seiring bertambahnya usia balon karet itu, mulai kehilangan kelenturannya. Dia menjadi agak kendor. Masalah sesak napas saat jalan jauh pada lansia seringkali disebabkan oleh kondisi yang disebut air trapping atau udara yang terjebak. Bayangkan balon yang kendor tadi. Saat Bapak Ibu menarik napas balonnya mengembang. Tapi, saat Bapak Ibu membuang napas karena elastisitasnya berkurang, balon itu tidak bisa kempes total. Masih ada sisa udara kotor karbon dioksida yang tertinggal di dalam balon. Nah, ketika Bapak Ibu berjalan jauh, tubuh Bapak Ibu butuh oksigen lebih banyak. Bapak Ibu bernapas lebih cepat, tapi karena di dalam paru-paru masih penuh dengan udara kotor, sisa napas sebelumnya, udara bersih oksigen yang baru tidak bisa masuk, paru-paru Bapak Ibu penuh sesak dengan udara bekas. Itulah sebabnya, Bapak Ibu merasa sesak, bukan karena tidak ada udara, tapi karena paru-parunya sudah penuh, dan tidak ada tempat lagi. Rasanya seperti Bapak Ibu ingin masuk ke dalam gerbong kereta yang sudah penuh sesak dengan penumpang yang tidak mau keluar. Tentu Bapak Ibu tidak bisa masuk, bukan? Ada 3 bahaya utama jika kondisi air trapping atau penumpukan udara kotor ini dibiarkan terus-menerus saat Bapak Ibu beraktivitas. Bahaya pertama adalah hipoksia atau kekurangan oksigen di otak. Karena udara bersih tidak bisa masuk otak, Bapak Ibu akan kekurangan bahan bakar. Gejalanya adalah, Bapak Ibu akan merasa pusing, berkunang-kunang, mudah lupa, dan sering merasa bingung atau linglung saat berjalan. Ini sangat berbahaya, karena bisa menyebabkan Bapak Ibu jatuh pingsan di jalan. Bahaya kedua adalah beban jantung yang meningkat. Paru-paru dan jantung adalah tetangga yang sangat dekat. Jika paru-paru penuh sesak dan kaku, jantung harus memompa darah dengan kekuatan 2 kali lipat untuk menembus paru-paru yang padat itu. Akibatnya, tekanan darah di paru-paru naik, dan jantung kanan, Bapak Ibu bisa membengkak. Inilah yang sering membuat kaki lansia bengkak jika sesak napasnya menahun. Bahaya ketiga adalah siklus panik. Ini faktor psikologis yang memperparah keadaan. Saat Bapak Ibu merasa sesak secara naluriah, Bapak Ibu akan panik. Saat panik, napas menjadi pendek dan cepat. Napas yang pendek dan cepat justru membuat udara kotor makin banyak terjebak, dan udara bersih makin sulit masuk. Akhirnya sesaknya makin parah. Bapak Ibu terjebak dalam lingkaran setan kepanikan yang membuat napas makin berat. Setelah memahami bahayanya, mari kita masuk ke bagian yang paling Bapak Ibu tunggu-tunggu, yaitu solusi lengkapnya. Kita akan memutus lingkaran setan sesak napas ini dengan 2 senjata ampuh. Senjata pertama adalah teknik pernapasan, pursed lip breathing, untuk membuang udara kotor, dan senjata kedua adalah seduhan bunga telang untuk meredakan peradangan paru. Mari kita mulai dengan teknik pernapasan pursed lip breathing. Teknik ini adalah standar emas dalam rehabilitasi paru di seluruh dunia. Prinsipnya sederhana, yaitu mengerem aliran udara keluar agar saluran napas tetap terbuka lebih lama sehingga semua udara kotor bisa keluar habis. Saya akan memandu Bapak Ibu langkah demi langkah. Mohon disimak dengan teliti. Langkah pertama, posisi tubuh. Saat Bapak Ibu merasa sesak, ketika berjalan, berhentilah sejenak. Cari tempat untuk bersandar atau berdiri tegak dengan bahu rileks. Jangan membungkuk, karena membungkuk akan menekan perut dan paru-paru. Jatuhkan bahu ke bawah, jangan dinaikkan ke arah telinga. Lemaskan otot leher. Langkah kedua, tarik napas lewat hidung. Tarik napas pelan-pelan melalui hidung. Jangan lewat mulut. Hitung dalam hati, 1-2. Cukup 2 hitungan. Bayangkan Bapak Ibu sedang menghirup aroma bunga mawar yang harum. Rasakan udara sejuk masuk memenuhi dada. Langkah ketiga, buang napas lewat mulut dengan bibir mencucu. Nah, ini kuncinya. Kerutkan bibir Bapak Ibu seperti hendak bersiul atau seperti hendak meniup lilin api yang bergoyang, tapi jangan sampai apinya mati. Jadi, tiupannya harus pelan dan lembut. Keluarkan napas perlahan melalui celah bibir yang mencucu itu. Langkah keempat, hitungan buang napas. Durasi buang napas
harus 2 kali lebih lama dari tarik napas. Jika tadi tarik napas 2 hitungan, maka buang napas harus 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Biarkan udara keluar sampai habis, sampai perut terasa kempes. Mengapa harus bibir mencucu? Karena celah bibir yang kecil akan menciptakan tekanan balik yang menjaga saluran napas di dalam paru-paru tetap terbuka lebar, sehingga udara kotor yang terjebak di pojok-pojok paru bisa mengalir keluar semua. Lakukan teknik ini setiap kali Bapak Ibu berjalan jauh. Polanya adalah tarik lewat hidung tiup, lewat mulut mencucu. Tarik 2 langkah kaki tiup, 4 langkah kaki. Irama ini akan membuat Bapak Ibu bisa berjalan jauh tanpa ngos-ngosan. Senjata kedua adalah seduhan bunga telang hangat. Mengapa bunga telang? Tanaman yang bernama Latin Clitoria ternatea ini bukan sekadar tanaman hias. Kelopak bunganya yang berwarna biru pekat mengandung antioksidan tinggi bernama anthocyanin dan flavonoid. Zat ini memiliki sifat anti-inflamasi atau anti radang yang sangat spesifik untuk jaringan lunak seperti paru-paru. Pada lansia, saluran napas seringkali mengalami peradangan ringan kronis yang membuatnya bengkak dan sempit. Bunga telang membantu meredakan bengkak tersebut dan mengencerkan dahak jika ada. Selain itu, efeknya menenangkan saraf, sehingga mencegah kepanikan saat sesak menyerang. Berikut adalah resep dan cara mengolah bunga telang menjadi teh obat yang efektif. Bahan yang disiapkan, pertama, 5-7 kuntum bunga telang segar atau kering. Jika Bapak Ibu punya tanamannya di pagar, ambil yang segar, lebih baik. Jika beli kering, pastikan bersih dan bebas jamur. Kedua, air panas mendidih sebanyak 1 gelas besar, sekitar 250-300 ml. Ketiga, 1 sendok teh, perasan jeruk nipis atau lemon. Keempat, madu murni secukupnya sebagai pemanis alami. Cara membuatnya. Langkah pertama, cuci bersih. Jika menggunakan bunga segar, cuci perlahan di air mengalir untuk menghilangkan debu atau serangga kecil yang sembunyi di kelopaknya. Buang bagian kelopak hijau di pangkal bunga, ambil bagian birunya saja agar tidak terlalu pahit. Langkah kedua, seduh. Masukkan bunga ke dalam gelas. Tuangkan air panas mendidih. Tutup gelasnya, biarkan selama 10-15 menit. Bapak Ibu akan melihat air berubah warna menjadi biru pekat yang sangat cantik. Ini tandanya zat anthocyanin sudah larut dalam air. Langkah ketiga, tambahkan jeruk nipis. Setelah airnya hangat kuku, tidak lagi mendidih, beri perasan jeruk nipis. Perhatikan keajaibannya. Warna air akan berubah dari biru menjadi ungu cantik. Perubahan warna ini menandakan perubahan pH yang juga mengaktifkan khasiat antioksidan menjadi lebih kuat. Vitamin C dari jeruk nipis juga akan memperkuat daya tahan paru-paru. Langkah keempat, tambahkan madu. Masukkan madu secukupnya, aduk rata. Ingat, jangan masukkan madu saat air masih mendidih, karena akan merusak enzim madu. Cara konsumsi. Minumlah teh ungu bunga telang ini 1 kali sehari, sebaiknya di pagi hari, sebelum Bapak Ibu memulai aktivitas jalan pagi atau olahraga. Kehangatan dan kandungan aktifnya akan mempersiapkan saluran napas Bapak Ibu menjadi lebih rileks dan lebar. Sekarang, setelah kita tahu teorinya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan cek mandiri sederhana saat ini juga. Kita akan menguji seberapa efisien paru-paru Bapak Ibu saat ini. Silakan Bapak Ibu tetap duduk dengan nyaman. Saya akan memandu Bapak Ibu melakukan tes bicara atau talk test. Tes ini biasa digunakan untuk mengukur toleransi napas. Caranya begini, tarik napas dalam-dalam lewat hidung, lalu cobalah ucapkan kalimat ini dengan 1 tarikan napas tanpa berhenti. Saya ingin paru-paru saya sehat, dan saya bisa berjalan jauh dengan gembira. Coba ucapkan sekarang. Apakah Bapak Ibu bisa mengucapkan kalimat itu sampai selesai dengan lancar? Atau apakah Bapak Ibu harus berhenti di tengah kalimat untuk mengambil napas lagi? Atau malah napas Bapak Ibu tersengal-sengal setelah mengucapkannya? Jika Bapak Ibu harus berhenti di tengah kalimat untuk ambil napas itu, tandanya cadangan oksigen di paru-paru Bapak Ibu tipis. Itu tanda air trapping tadi. Tapi jangan sedih. Itu artinya
Bapak Ibu memang sangat membutuhkan latihan sleep breathing yang saya ajarkan tadi. Mulailah berlatih teknik napas bibir mencucu itu sekarang juga, sambil menonton video ini. Tarik lewat hidung 2 detik tiup. Lewat mulut mencucu 4 detik. Rasakan bedanya. Dada akan terasa lebih longgar. Agar Bapak dan Ibu semakin yakin betapa pentingnya hal ini, mari kita bercermin dari kisah nyata. Salah satu pasien saya, sebut saja namanya Bapak Handoko, usia 68 tahun. Pak Handoko ini dulunya adalah mandor bangunan yang fisiknya kuat. Namun, setelah pensiun, beliau mulai jarang bergerak. Setiap kali mau jalan ke masjid yang jaraknya cuma 200 meter, beliau merasa dadanya sesak. Awalnya beliau pikir, ini cuma faktor usia. Beliau menyepelekannya dan memaksakan diri jalan cepat seperti waktu muda. Lama-kelamaan, sesaknya makin parah. Beliau jadi malas ke masjid dan memilih sholat di rumah. Beliau juga jadi takut jalan pagi. Akibatnya, otot kakinya mengecil, berat badannya naik, dan napasnya makin pendek. Suatu hari karena terburu-buru mengejar cucunya yang lari ke jalan, Pak Handoko jatuh pingsan. Wajahnya membiru. Keluarganya panik luar biasa, mengira beliau terkena serangan jantung. Setelah dibawa ke IGD dan diperiksa jantungnya, ternyata baik-baik saja. Masalahnya ada di paru-parunya yang mengalami hiperinflasi atau menggelembung berlebihan karena udara kotor yang terjebak bertahun-tahun. Pak Handoko menyesal sekali. Beliau berkata, "Dokter, andai saya tahu cara bernapas yang benar, dari dulu saya tidak akan sampai pingsan begini." Saya kemudian mengajarkan beliau teknik sleep breathing dan menyarankan beliau rutin minum seduhan bunga telang yang kebetulan tumbuh liar di pagar rumahnya. 1 bulan kemudian, Pak Handoko datang kontrol dengan wajah cerah. Beliau bercerita, "Dokter, sekarang saya sudah bisa ke masjid lagi. Kalau di tengah jalan, agak sesak. Saya berhenti sebentar, saya lakukan napas bibir mencucu itu 5 kali. Lalu dada saya plong lagi, dan saya jalan lagi. Saya tidak perlu obat semprot-semprotan." Kisah Pak Handoko ini adalah bukti bahwa kita tidak harus pasrah dengan kondisi tubuh yang menua. Kita hanya perlu menyesuaikan cara kita menggunakannya. Nah, dokter, saya yakin pasti banyak pertanyaan yang muncul di benak Bapak Ibu sekarang. Saya sudah merangkum 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pasien-pasien lansia saya. Mari kita bahas dalam segmen tanya-jawab singkat ini. Pertanyaan pertama, dokter. Apakah teknik napas bibir mencucu ini boleh dilakukan sambil duduk atau tiduran? Jawabannya, sangat boleh. Bahkan, sangat dianjurkan. Bapak Ibu tidak harus menunggu jalan jauh dulu baru latihan. Lakukanlah saat sedang duduk menonton TV, saat sedang membaca koran, atau saat berbaring sebelum tidur. Semakin sering Bapak Ibu melatihnya otot pernapasan, Bapak Ibu akan semakin terbiasa. Jadi nanti saat jalan jauh, tubuh Bapak Ibu akan otomatis melakukan teknik itu tanpa perlu dipikir lagi. Jadikan ini kebiasaan baru. Pertanyaan kedua, dokter, saya punya darah rendah. Apakah bunga telang aman buat saya? Jawabannya, bunga telang memang memiliki efek diuretik ringan yang bisa menurunkan sedikit tekanan darah, tapi efeknya tidak drastis seperti obat darah tinggi. Bagi Bapak Ibu yang darah rendah, kuncinya adalah jangan minum saat perut kosong dan tambahkan madu serta sedikit garam Himalaya seujung kuku ke dalam seduhan tehnya. Garam akan membantu menahan cairan agar tensi tidak drop, dan cukup minum 1 cangkir sehari. Jangan berlebihan. Pertanyaan ketiga, dokter, bagaimana membedakan sesak karena paru-paru dengan sesak karena jantung? Jawabannya, ini penting. Kalau sesak karena paru-paru, biasanya napas berbunyi, nyik, atau ada batuk, dan rasanya lega kalau dahak keluar atau setelah melakukan teknik napas tadi. Tapi kalau sesak karena jantung, biasanya disertai nyeri dada sebelah kiri yang menjalar ke lengan keringat dingin, sebesar biji jagung, dan rasanya seperti ditindih gajah. Selain itu, sesak jantung seringkali muncul justru saat Bapak Ibu berbaring terlentang, rata dan membaik. Jika duduk, jika gejalanya mengarah ke jantung, segera ke IGD. Tapi jika sesaknya hanya ngos-ngosan saat jalan teknik, sleep breathing adalah solusinya. Bapak dan Ibu yang saya cintai, bernapas adalah nikmat Tuhan yang paling sering kita lupakan,
tapi paling terasa mahal saat kita kehilangannya. Jangan biarkan masa tua Bapak Ibu terkurung di dalam rumah hanya karena ketakutan akan sesak napas. Dunia di luar sana masih indah untuk dinikmati. Cucu-cucu Bapak Ibu masih ingin diajak jalan-jalan ke taman, masjid, masih merindukan langkah kaki Bapak Ibu. Paru-paru Bapak Ibu mungkin sudah tua, tapi bukan berarti sudah habis masa pakainya. Dengan sedikit penyesuaian teknik bernapas dan dukungan nutrisi dari alam Bapak Ibu, bisa mengembalikan kapasitas paru-paru itu. Ingat, kunci dari napas yang lega adalah ketenangan. Jangan lawan sesaknya dengan kepanikan, tapi rangkul sesaknya dengan teknik napas yang lembut. Tarik pelan, tiup mencucu. Sesederhana itu. Saya mengajak Bapak dan Ibu, mari jadikan video ini sebagai awal kebiasaan baru. Mulai besok pagi, saat Bapak Ibu melangkah keluar rumah, ingatlah untuk mengatur napas. Banamkan bibit bunga telang di pot depan rumah. Jadikan merawat tanaman itu sebagai terapi, dan meminum seduhannya sebagai obat. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, membuka wawasan baru dan memberikan rasa tenang, saya mohon dengan sangat, jangan simpan ilmu ini sendirian. Bagikan video ini ke grup WhatsApp, keluarga grup, arisan grup pengajian, atau ceritakan kepada tetangga sebelah yang mungkin sering terlihat ngos-ngosan saat jalan. Sampaikan pada mereka, yuk kita belajar napas lagi, biar bisa jalan jauh bareng-bareng. Satu kali Bapak, Ibu membagikan informasi ini, mungkin bisa menjadi jalan bagi satu orang lansia untuk kembali bisa berjalan ke masjid. Itu adalah sedekah ilmu jariah yang pahalanya mengalir setiap kali mereka menghirup udara segar. Mari kita tutup perjumpaan kita yang penuh makna ini dengan doa yang tulus. Ya Allah, Zat yang Maha memberi napas kehidupan, lapangkanlah dada kami, luaskanlah paru-paru kami, agar kami bisa menghirup rahmat-Mu dengan leluasa. Kuatkanlah kaki kami untuk melangkah ke tempat-tempat yang Engkau ridhoi, dan jadikanlah sisa usia kami sebagai usia yang sehat mandiri dan penuh berkah. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga, Bapak Ibu bersama saya Dr. Irfan Ali. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Tanpa berlama-lama, segera praktikan napasnya dan seduh bunganya. Tetap semangat, tetap sehat, dan bernapaslah dengan lega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.